Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu berlalu. Dan tiba waktunya kami akan duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau duduk seperti Maria yang menyimak Tuhan setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam perkataan Roh Kudus. Hamba berdoa biar umat-Mu menangkap dengan roh ya Bapa. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas turun di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Tuhan Engkau melawat kami dan kuasa urapan yang tidak terbatas. Siapapun yang dalam ruangan ini kami pulang dalam keadaan berbeda, karena Tuhan melawat kami dalam urapan yang kuat. Dan kami percaya Tuhan hidup kami sudah dibebaskan oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Roh Kudus, berbicara Roh Kudus tengah-tengah kami. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang kita sedang diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita ajaib. Nggak ada orang ya. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Walaupun mendung-mendung dan dingin-dingin dari tadi malam, tapi saya percaya kita tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara Tuhan kasihi, saya percaya saudara hari ini datang dengan satu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Dan biarkan Tuhan yang berbicara dengan kita pada pagi ini. Saya percaya saudara Tuhan kasih, saudara datang hari ini dengan sesuatu dan kekuatan yang baru dan pulang dengan yang baru. Amin. Saya kasihi, kita akan dengarkan satu kebenaran kita Tuhan. Kita akan belajar dari satu kitab yang dimana itu akan berbicara tentang sesuatu hal yang amazing menurut saya. Karena Bapak Ibu saya kasihi, peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak lazim, saudara. Peristiwa yang menurut manusia adalah satu peristiwa yang tidak akan bisa terjadi, tapi terjadi gitu ya. Dan kita berdoa supaya saudara Tuhan kasih semuanya belajar dari iman yang dialami oleh 3 tokoh ini, saudara. Amin. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang tidak mungkin tapi terjadi. Dan itu bicara tentang iman, saudara. Nah, iman itu bukan sesuatu hal yang langsung simsalabim terjadi. Iman itu adalah sesuatu yang dibangun dengan dasar iman dan tekad yang kuat. Saudara, iman itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan perbuatan, bukan dengan satu perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Saudara menjadi orang Kristen, saudara harus tunjukkan dengan imanmu sebagai orang Kristen. Kalau saudara iman sebagai orang Kristen, perbuatan kita yang kita lakukan harusnya adalah ke gereja. Kalau saudara pergi orang Kristen pergi ke satu tempat yang bukan gereja, saya pikir itu tidak lazim. Nah, itu sebabnya saudara, iman positif itu tema kita hari ini adalah menghasilkan iman yang dahsyat dan luar biasa. Iman itu terjadi dan itu dibuktikan pada waktu kapan, Bapak Ibu? Iman terjadi dibuktikan pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak seharusnya. Masalah itu adalah, ada yang tahu masalah? Definisi masalah adalah sesuatu yang harusnya terjadi tapi tidak terjadi. Itu namanya masalah. Tidak ada satupun manusia yang ingin masalah. Katakan amin. Saudara suka masalah? Suka masalah? Oh, saya suka. Tapi jangan suka bikin masalah. Katakan sekali lagi, saya suka masalah. Weh, gak ada. Lanjut sekali lagi, saya suka masalah. Hingga dia ngomong, saya suka masalah karena Tuhan bersama dengan saya. Amin. Jadi saudara, kita berdoa supaya saudara suka masalah, tapi jangan cari masalah, jangan bikin masalah dan bikin masalah. Kalau kita saudara dengan Tuhan harus dibuktikan Tuhan kita dahsyat dan luar biasa ketika kita mengalami masalah. Jadi kalau saudara orang Kristen harus alami yang namanya masalah. Dan masalah yang dihadapi mereka ini bukan masalah yang gampang, Bapak Ibu. Masalah yang mereka hadapi adalah persoalan yang besar. Bicara menyangkut nyawa. Saudara, saya tidak percaya saudara hari ini jadi orang Kristen belum pernah sampai hari ini engkau mengalami sebuah ancaman masalah ketika nyawamu harus diperhadapkan.
Tapi mereka ini adalah satu bukti iman, mereka punya iman yang positif, bukan iman yang negatif. Jadi perkatakan sesuatu yang positif dalam hidup saudara. Perkatakan sesuatu yang membangun hidup saudara. Saya ingat saudara, Mazmur Daud katakan begini, ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh, dia bilang begini saudara, saya percaya orang tua di sini, kalau kau mengalami suatu ancaman masalah dan itu berasal dari diri saudara sendiri, saya percaya itu adalah satu perenungan yang besar. Satu perenungan yang membuat kita kok bisa seperti itu. Tapi Daud katakan begini saudara, ketika dia merasa terancam, dia bilang begini, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai segenap jiwa ragaku, aku mau bersorak-sorai di hadapan Rajaku. Dia membangun perkataan itu kepada dirinya sendiri. Dia tidak membangun perkataannya kepada orang lain, tetapi dia membangun perkataannya kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang harus kita lakukan senantiasa dalam hidup saudara senantiasa. Sehingga saudara, perkataanmu membangun dirimu sendiri. Katakan amin. Haleluya. Nah, kita belajar dari satu tokoh dan beberapa tokoh yang luar biasa ini saudara. Mari kita buka dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Itu bicara tentang perapian yang menyala-nyala. Ini satu bukti Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang main-main loh. Nah, saudara kasihi, peristiwa ini terjadi pada waktu itu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan satu patung. Nah, patung ini besar Bapak Ibu. Bukan sekedar patung biasa, patung yang besar. Nah, patung yang besar ini kenapa dibikin besar? Ada yang tahu kenapa dibikin besar? Karena Bapak Ibu saudara kasih, manusia lazim akan menghormati apa yang besar menurut pandangannya. Kalau saudara melihat orang lain, ketika dia besar badannya begitu, kita berharap, wih, dia punya kekuatan yang besar. Ketika saudara lihat Monas yang tinggi dan besar, saudara berkata, wah, Monas ini adalah monumen yang tertinggi di DKI Jakarta. Karena saudara terkasih, makanya dibuatlah patung yang besar. Karena sesuatu yang besar itu dianggap orang adalah kuat. Nah, Raja Nebukadnezar ini bikin patung. Nah, saya akan belajar dan kita akan ajarkan sama saudara, apa sih yang membuat Raja Nebukadnezar itu begitu marah? Jadi kenapa dia begitu marah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena mereka tahu saudara, mereka tahu yang dicuri dari manusia, saya ulangi saudara, yang dicuri dari manusia bukan kedamaian. Saya ulangi, yang dicuri dari manusia adalah ketika kiblat saudara bukan lagi kepada Tuhan. Itu yang iblis mati-matian untuk bombardir saudara. Saya ulangi sekali lagi, iblis paling tidak suka kiblatnya kita semua berpaling saudara. Kita berpaling kepada Yesus, kita bertobat kepada Yesus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu iblis paling tidak suka. Makanya saudara, saya bicara tentang korporat worship itu, penyembahan itu bicara kita kiblat kita kepada Tuhan. Kalau saudara buka dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, soal itu, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu bicara ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Iblis tidak suka Yesus Allah Bapa di surga punya pengikut. Mereka berusaha ketika mereka ada di muka bumi ini, Lucifer turun ke muka bumi ini, dibuang oleh Bapa di surga. Dia menjadi orang yang mengubah supaya apa yang diciptakan Tuhan, kiblatnya tidak lagi memuji Tuhan. Nah, Raja Nebukadnezar itu seperti itu.
Nah, kita mau baca saudara, satu peristiwa saya pikir mungkin menurut manusia, maaf ya, tanda kutip saudara, orang yang tidak percaya kepada Kristus, saya percaya ini mungkin tulisan yang dramatikal. Bukan hanya drakor ya saudara, tapi dramatikal. Karena tidak mungkin, tapi mungkin gitu. Yuk kita buka dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, perhatikan, emas loh, yang tingginya 60 hasta, waduh besar dan tinggi saudara, dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi memang Babel ini terkenal saudara dengan yang namanya penyembahan. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh, saudara garis bawahi, kata menyuruh itu adalah kata kunci kita pagi ini. Orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Bayangkan saudara, Nebukadnezar kasih titah kepada seluruh pembesar-pembesar untuk mentahbiskan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para pengurus, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim dan para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan perhatikan saudara, ketika seluruhnya diberikan perintah dan berusahalah seorang bentara dengan suara nyaring, artinya saudara, ada orang yang menyampaikan berita ini kepada rakyat dan harus disampaikan kepada rakyat. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, bayangkan, suku, bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Perhatikan kata-kata menyembah patung saudara. Orang paling suka kalau dirinya dihormati saudara. Orang paling suka kalau dia dihormati. Bagaimana mungkin saudara orang manusia bisa lebih dihormati, patung bisa lebih dihormati? Lalu dikatakan ayat yang ke-7 saudara, sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Tolong anak kecilnya saudara di belakang. Saya seperti rasa-rasa adu suara dengan mereka. Maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu tampillah juga beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidupmu, tuanku." Maka tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Saudara Tuhan kasih, ada yang namanya satu peristiwa, satu kejadian, di mana ketika orang tahu Raja Nebukadnezar mendirikan raja patung tersebut, maka yang terjadi peristiwa pada waktu itu, mereka ingin seluruh rakyatnya itu menyembah patung itu. Tapi saudara, kejadian bahwa pada waktu titah itu disampaikan, ada 3 orang yang tengil, Bapak Ibu. Saya katakan tengil, saudara. Ada 3 orang yang sok-sokan. Ada 3 orang yang merasa mungkin pada waktu itu powernya kuat. Tapi dibuktikan bahwa memang betul iman mereka adalah bukan iman kacangan. Iman mereka adalah iman yang dahsyat, Bapak Ibu. Iman mereka bukan iman yang main-main. Dan saya berdoa saudara juga punya iman yang dahsyat seperti mereka. Jangan iman hanya dibutuhkan pada waktu ekonomi saudara sedang melorot. Jangan terlalu kecil imanmu dibuktikan ketika kau mengalami ekonomi masalah.
engkau menyalahkan Tuhan dan berkata Tuhan tidak baik. Terlalu kecil Bapak Ibu. Terlalu kecil kalau kau berkata kepada Tuhan, imanmu teruji dengan sakit penyakit yang hari kita mungkin hadapi. Terlalu kecil kalau kau mengatakan Tuhan tidak baik, imanmu teruji. Pada kau menghadapi pergumulan yang kau hadapi hari ini, engkau imanmu kembali luntur di hadapan Tuhan. Terlalu kecil. Bayangkan orang yang nyawanya terancam, tapi mereka yakin mereka bukan menyembah Allah yang mati. Mereka yakin dan percaya mereka bukan menyembah Allah yang tidak ada berkuasa. Tapi mereka tahu, mereka punya iman. Yesus yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah adalah bukan Allah sembarangan. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang hebat. Allah yang saudara sembah adalah Allah bukan biasa, tapi Dia adalah Allah yang luar biasa. Kalau kau datang beribadah ke gereja, perhatikan baik-baik. Satu iman yang kau buktikan, Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Kalau saudara hari ini mengalami pergumulan dan hari kau datang beribadah kepada Tuhan, engkau mulai imanmu luntur dan berkata di mana Tuhan baik, maka kau berkata, hari ini aku percaya, imanku bukan lagi sebagai iman kacangan, imanku besar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Wow. Kalau imanmu seperti ini, kalau ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan berkata, hai anakku yang beriman dan sabar dan setia, masuk ke dalam perkenanan yang kekal. Itu Tuhan. Amin. Jadi iman saudara harus ditunjukkan, bukan iman yang biasa-biasa. Kalau kita hadapi pergumulan masalah Bapak Ibu, itu adalah hal yang biasa, yang luar biasa. Perhatikan, engkau tetap berdiri teguh di dalam iman kekuatan Tuhan. Itu baru iman yang dahsyat. Kemarin Bapak Ibu, kami menara doa di tempat ini. Saya sampaikan kepada para pekerja Tuhan tempat ini di ladang Tuhan. Yang menyampaikan khotbah pada waktu itu adalah orang yang biasa. Pada firman Tuhan renungan itu adalah orang yang biasa. Yang ya orang notabene ya seringkali kalau melihat wajah casingnya Bapak Ibu, ya biasa. Tapi saya harus nyatakan deklarasikan dengan perkataan saya sebagai hamba Tuhan. Saya banyak belajar beliau tentang keteladanan untuk setia di dalam Tuhan. Pergumulan yang dia hadapi berat, tantangan yang dihadapi berat, tapi satu langkah pun tidak pernah mundur dari namanya melayani Tuhan. Bayangkan, dari Jati Asih sampai kepada tempat ini, itu saya pikir kalau bicara tentang hujan itu 45 menit oke punya. Tapi beliau tetap jalan. Hari Jumat kemarin hujan Bapak Ibu. Dan satu-satunya yang saya lihat beliau tetap konsisten dalam pelayanan. Dalam pelayanan tidak pernah dia terlambat Bapak Ibu. Nanti berdiri dulu pas itu mungkin. Lihat jemaat Tuhan. Wow. Lihat potongannya saudara, Zakheus total. Sampai kop. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, saya melihat beliau sungguh dahsyat. Kalau dikasih pelayanan Bapak Ibu tidak pernah datang terlambat. Dia tetap setia. Walaupun saudara mengasihi keterbatasan yang dia miliki, saya belajar banyak. Kalau khotbah beliau, wah semangatnya on fire luar biasa. 2-3 orang hajar terus. Beliau adalah tokoh yang dahsyat. Makanya iman itu harus ditunjukkan Bapak Ibu. Saudara dalam Kristen kalau ibadah seperti ini, ketika cuaca terang, benderang, saudara tak beribadah itu biasa. Saudara beribadah datang ke gereja, beribadah dalam pekerjaan di kantor saudara, engkau kemanapun melangkah, engkau beribadah dalam situasi yang mendukung kita, itu biasa. Tapi ketika saat tidak mendukung kita, keadaan terjepit, yang pada waktu saudara yang sudah pacaran, kau diputusi pacarmu, dari jomblo lagi. Ketika kau yang berumah tangga, ekonomi saudara hari-hari ini sedang sulit.
Ketika kau berumah tangga hari ini, pekerjaan yang kau hadapi hari-hari sedang sulit, atau terjepit, engkau mengatakan sepertinya rasanya tidak adil dan di dalam titik terendah, tapi kau sanggup berkata Tuhan tetap baik, itu baru dahsyat dan luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego alami begitu. Mereka dipaksa untuk menyembah patung, tapi mereka punya iman yang dahsyat. Mereka tidak tunduk kepada peraturan pemerintah manusia. Bayangkan, dia lebih tunduk dan taat kepada Tuhan daripada tunduk kepada manusia. Dan manusia hari ini, perhatikan baik-baik, saya melihat para hamba-hamba Tuhan, bahkan semua kita manusia orang Kristen, kita lebih tunduk kepada perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Harusnya perkataan Tuhan lebih berkuasa daripada perkataan manusia. Katakan amin. Perkataan Tuhan lebih berkuasa dari perkataan manusia. Amin. Sebabnya mereka melihat ketika berkuasalah titah Tuhan dalam hidup mereka. Mereka cuma bilang, manusia boleh perintah aku, tapi aku punya Tuhan tidak pernah berubah kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan dikatakan buka ini semua saudara, orang yang setia kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan, Tuhan kasih upah yang dahsyat Bapak Ibu. Pasti. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya lakukan itu dalam hidup saya. Saya belajar Bapak Ibu. Bapak Gembala saya belajar. Dari Pasitungkir saya belajar. Mereka tokoh-tokoh iman yang dahsyat dan luar biasa di gereja ini. Setia saudara. Tidak dianggap orang, gak peduli. Saudara kalau lihat Pasitungkir naik motor, aduh Bapak Ibu, jengkang. Lebih tinggi motornya daripada orangnya. Tapi pelayanan tetap sukacita. Udah berumur berapa Pak? 57, 57. Saya berdoa beliau panjang umur. Bayangkan Bapak Ibu, pergumulan anak, pergumulan ekonomi, pergumulan hidup, pergumulan pekerjaan, tidak pernah melunturkannya untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang hadir hari ini, apapun yang kita alami, kita tetap iman kita kepada Yesus. Amin. Cinta mati-matian sama Tuhan. Amin. Jadi orang yang tetap imannya kepada Tuhan, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Mau lihat upahnya saudara? Besar saudara. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, hidup positif karena iman. Perhatian 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kamu tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Mereka sanggup mengatakan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Karena mereka tahu saudara, orang yang tahu imannya, hidupnya dikuasai oleh Tuhan, dia tidak akan pernah takut terhadap apapun juga. Mereka tahu kenapa mereka sanggup berkata, kami tidak akan menyembah yang Tuanku dirikan. Karena mereka tahu ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang pasti bela mereka. Ada Tuhan yang memegang tangan mereka. Anak Tuhan harus punya iman seperti mereka. Kita harus berkata, aku tidak takut terhadap apapun juga. Aku tidak akan gentar menghadapi apapun juga. Karena aku punya Tuhan yang pasti bela aku. Manusia intinya cuma merendahkan manusia. Sekali lagi, manusia pada intinya cuma mau merendahkan manusia. Dan hari-hari ini Bapak Ibu sudah kasih perhatikan, dunia media sosial hari ini digemparkan dengan begitu banyak peristiwa. Peristiwa dan kejadian demi kejadian
Satu peristiwa demi peristiwa terjadi di negeri ini. Ini waktunya anak-anak Tuhan buktikan kita punya iman yang dahsyat, Bapak Ibu. Kalau saudara punya iman yang sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan, maka silakan 12. Tapi kalau hari kau buktikan kau berdiri teguh dan berkata, sekalipun hari ini dunia Indonesia sedang goncang-ganjing, tetap iman kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah bergeser, Bapak Ibu. Saya percaya dan berdoa, Bapak Ibu, satu peristiwa mungkin akan terjadi di negeri ini. Kita akan mengalami seperti yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya berdoa jangan ada satupun yang luntur dari imanmu kepada Tuhan kita. Upahnya apa, Bapak Ibu? Orang mereka kalau mereka tidak menyembah yang Tuhan patut dirikan, Alkitab mencatat mereka akan diberikan kepada perapian yang menyala-nyala. Alkitab mencatat dengan jelas, Bapak Ibu, 7 kali panasnya diberikan. Lawang saudara aja kena lilin api, lilin air teriak-teriak kok. Alkitab mencatat 7 kali, Bapak Ibu, lebih panas daripada yang biasanya. Saya percaya, Bapak Ibu, dari radius berapa meter dari tempat perapian itu, pasti kalau disatukan mungkin saja, mungkin apapun yang ada di depan ini nih, semuanya ini pasti langsung habis terbakar. Bayangkan manusia. Siapa sih suka makan steak? Sate. Mungkin seperti itu. Sate dikipas-kipas, Bapak Ibu, keluar minyaknya itu. Manusia juga sama seperti itu. Kalau kita dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, saya percaya saudara, kita semuanya pasti mengeluarkan minyak. Mereka bisa berpikir seperti itu. Tapi kenapa mereka bisa berkata, Tuanku, kami tidak akan menyembah Tuanku yang patut mendirikan itu. Hebat gak, Bapak Ibu? Ini kita baru dituding-tuding orang, kita udah mulai kecut daripada Tuhan. Baru persoalan demi persoalan yang kita hadapi hari-hari, kita udah mulai gak setia sama Tuhan. Kita mulai gampang menjadi orang yang kecewa, gampang yang tersinggung, gampang marah. Di manakah imanmu, saudara? Saya berdoa saudara hampir ini, supaya saudara punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ancamannya nyawa, Bapak Ibu, gak main-main. Mungkin saudara kalau berada pada peristiwa itu, beda cerita, Bapak Ibu, beda cerita. Beda cerita pasti. Kemarin saya jalan-jalan ke daerah Cibitung, saudara. Saya diri di pinggir rel, naik kereta. Karena kan saya nggak norak waktu itu. Saya nggak pernah naik kereta, itu jarang lah naik kereta. Saya cuma bayangkan, pernah berpikir begini, andai kata begitu, manusia kelindes sama kereta, jadi apa ya? Saya punya teman, dia rumahnya di Bogor, dia naik kereta. Dia ceritakan begini, saya pernah duduk di masinis, dan ketika itu dilindes manusia orang, saudara, bunyinya kayak gini, keretok gitu. Jadi apa itu sih? Saya bilang sama Glorious, Bang, coba jempolmu atau kelingkingmu kamu taruh di relnya itu. Jadi apa kira-kira kelingking kita, Bang ya? Jadi tempe kali itu. Itu baru rel, Bapak Ibu. Ini api, Bapak Ibu. Pasti beda cerita kalau saudara berada dalam peristiwa itu. Bisa nggak beda cerita? Bisa. Hei kau, sembah dia, patung itu. Karena upahnya saudara adalah kalau tidak menyembah itu, maka patung kita akan dimasukkan dalam perapian. Kita akan mikir-mikir. Ya ilah, yakin kalau baru sampai dekat aja mau perapian itu pasti kosong langsung. Kita akan bilang, tar dulu deh, baik deh saya akan nyembah patung itu deh. Tapi mereka enggak kan? Mereka nantang raja enggak? Coba lihat ayat 17. Mereka nantang raja, saudara. Jika Allah, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup mendengarkan kami, melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Wah,
Kalau Tuanku, Rajaku, Tuhan kami bisa melepaskan kami, maka Dia akan menjadi Raja atas segala raja. Wow. Yang pertama saudara, iman kita haruslah iman yang penuh dengan keberanian. Catat baik-baik saudara, iman kita harus punya iman yang berani. Keberanian itu perlu. Jadi kalau saudara hari ini menghadapi pergumulan apapun juga, saudara harus punya iman yang berani. Katakan amin. Iman yang berani, bukan iman yang kacangan, yang melayani Tuhan. Jangan punya iman yang kacang-kacangan. Apapun yang kau hadapi, tetap layani Tuhan. Nama baik dicoret-coret, nama baik dihancurkan. Iman kita bukan tergantung kepada nama baik, iman kita tergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita difitnah, digosipin, diperlakukan apapun tidak adil, kita punya Tuhan yang membela kita. Alkitab jelas mencatat, kita duduk diam dan Allah yang berperang untuk kita. Sekali lagi saya ulangi, Alkitab jelas mencatat, kita duduk diam dan Allah yang berperang untuk kita. Itu punya mental iman yang dahsyat. Temanmu memfitnah dirimu, engkau berkata, aku punya Tuhan yang dahsyat. Temanmu tidak menghormati dan menghargai kau, kita punya Tuhan yang menghormati dan menghargai kita. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Wow. Amin. Pendeta bisa mengecewakan kita. Amin. Salangi. Pendeta bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jemaat bisa mengecewakan kita, tapi kita punya Tuhan yang baik. Percayalah, hanya Tuhan sandaran hidup kita. Miliki iman yang berani kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Maukah kau melangkah hari ini, miliki iman yang berani kepada siapapun juga. Jangan takut hadapi pergumulan. Katakan amin. Sekali lagi, jangan takut terhadap pergumulan. Kita punya lebih besar Tuhan yang besar, saudara. Haleluya. Amin. Sekali lagi, amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara, jangan pernah mundur selangkah pun, karena kita punya Tuhan yang hebat. Pergumulan apapun yang kita hadapi, tetap berkata, Tuhan tidak pernah buat aku mundur daripada Dia. Saudara, beberapa hari yang lalu saya bikin di status WA saya. Saya bilang begini, banyak anak, banyak rezeki. Wah, teman-teman bikin, waduh, puji Tuhan, teman-teman pendeta. Ada teman-teman dari kantor bilang, waduh, banyak amat pak anaknya. Banyak anak, banyak rezeki. Dan sudah terbukti, mereka dua masuk swasta. Haleluya. Saudara bersyukur yang punya anak sudah tua-tua. Masuk sekolah sekarang nggak butuh pintar. Butuh cuma usia 16 tahun masuk SMA, aman. Anak saya tanya Glorius, umur berapa bos? 14 tahun, masih kemerah-merahan. Jalur anak guru mental, karena memang PPDB sekarang ada jalur anak guru, tapi nilai beliau tidak sanggup, saudara. Dari SMA yang saya ngajar ada 2 calon kami, dua-duanya mental. Dan akhirnya ada satu wakil kepala sekolah bikin artikel di dunia pendidikan dan sudah viral Bapak Ibu, karena anaknya ngajar di SMA, dia ngajar di SMA 8, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, anaknya tidak masuk Bapak Ibu di SMA 8. Anak guru tidak masuk, bayangkan sistem yang kita nggak tahu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saya bilang sama mereka, hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan.
Saya daftar kepada SMA, salah satu SMA swasta, berapa masuk, saya ajak anak saya masuk ke dalam. Kami nego-nego, saudara. Saya pikir begitu karena sekolah Kristen begitu ya ada diskon-diskonan. Rupa-rupanya tidak diangkat. Nah, ini anak guru, ini anak pendeta. Wah, mohon maaf Pak, gak ada potongan katanya. Saya bilang di supermarket aja ada diskon, masa di sekolah gak ada diskon, saya bilang. Tetap. Akhirnya Bapak Ibu, saya suruh dia ambil di uang di rekening. Saudara boleh tanya sama mereka 4 anak saya. Mereka tahu paspor PIN kartu saya semua. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Mereka 4 ini tahu kartu ATM saya PIN semua. Dan mereka pegang duit dompet saya kalau kami mau apa, pegang uang itu. Saya saudara. Jadi mereka tahu kekuatan uang mereka. Saya tidak sembunyi. Saudara boleh tanya nanti sama 4 anak saya. Tapi jangan begini, belum ke sini. Ambil ATM papamu. Ntar 10% kita cicing saya. Jangan. Mereka tahu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, hari ini sekarang masuk university berapa mahal. Tapi kita yakin dan percaya, cuma sandaran kita hanya kepada Tuhan. Saya bilang, banyak anak, banyak rezeki. Walaupun hari ini saudara, ekonomi sepertinya sulit saya alami, tapi kita percaya Tuhan pasti mencukupkan itu semua. Saudara, Tuhan kasih hari ini berjalanlah bersama dengan Tuhan, dengan iman yang berani. Yang kedua saudara, hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, mereka punya iman yang berani. Jadi jangan saudara pikir pendeta tidak punya pergumulan. Katakan haleluya. Pendeta punya masalah besar-besar, cuma ngomong tidak kepada jemaat, tapi ngomong kepada Tuhan. Mari buka dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 23. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, tetapi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan, pakaian mereka sudah dicampakkan ke dalam perapian. Berarti mereka dalam kondisi apa saudara? Telanjang. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. 7 kali mereka tidak gentar Bapak Ibu tadi yang pertama, tapi karena 7 kali ini mereka tidak bergeming untuk tetap menyembah Tuhan, Raja memberikan, katakan, berikan api yang lebih luar biasa, sehingga nyali api itu membakar, perhatikan, mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Belum sampai ke tempat perapian Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi orang yang mengangkat mereka udah mati duluan. Berarti panas gak saudara? Panas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Wow. Saya tidak ngerti sampai hari ini Bapak. Mereka diajak dan dibawa oleh orang-orang yang ingin memasukkan mereka ke dalam perapian. Tapi sebelum sampai perapian itu, orang yang membawa itu sudah mati duluan. Bukan hal yang main-main saudara. Makanya saya bilang tadi, kalau saudara berada dalam peristiwa itu, saya percaya imanmu akan kelihatan murni atau tidak. Tapi kan kita belum sampai pada tahap itu, betul gak Bapak Ibu? Kalau belum sampai pada tahap itu, jangan ngeluh jadi orang Kristen, betul. Jangan suka kecewa sama Tuhan. Jangan suka mengeluh kepada Tuhan. Kita belum sampai pada taraf itu, tapi kita udah mulai cengeng sama Tuhan. Yang pelayanan udah mulai ogah-ogahan. Sedikit masalah kita udah gak pelayanan. Sedikit aja kita seperti kita diperlakukan tidak adil, kita udah gak pelayanan. Belum sampai pada taraf itu loh. Belum. Tapi kenapa sekarang saya melihat iman orang Kristen kok cengeng-cengeng Bapak Ibu? Sangat cengeng.
Saya tanya rekan-rekan hamba Tuhan gembala, gimana di gerejanya? Sama Bapak Ibu. Ada pemain musik mereka mundur. Kenapa mundur? PK-nya lebih besar daripada gereja sebelah. Hanya gara-gara PK saudara mundur dari pelayanan. Saya tanya teman lain, bagaimana di gerejanya? Iya, ada 2 yang mundur dari pelayanan. Karena apa? Mereka serasa-rasanya tidak selalu naik. Maunya tuh naik terus, mau dianggap, dihargai. Tapi saya tidak pernah lakukan itu, mundur dari gereja. Saya berdoa pada hamba-hamba Tuhan, pekerja Tuhan tempat ini, miliki iman yang dahsyat Bapak Ibu. Tetap layani Tuhan. Jangan mundur sekalipun Bapak Ibu. Jangan mundur oleh hanya karena manusia. Amin. Tahukah saudara sinode di Gereja Pentakosta Indonesia? Mereka sinode 3 hari Bapak Ibu. 3 hari mereka sinode di Siantar. Benar. Saya baru lihat situ mereka sinode. Saya bandingkan dengan sinode GBI. Ini ciri mereka loh, ciri mereka ya. Ciri mereka. Apakah kita mau mainkan ini di gereja kita? Tidak. Saya pengen rindu mainkan Bapak. Dari mimbar ini, puji Tuhan, jemaat kata, haleluya. Saya bilang tuh, mantap kali mereka ini. Puji Tuhan. Ketua Sinode Marga Siburia sudah usia ujung Bapak. Nah, anaknya sekjen. Anaknya bilang begini, saya sudah bilang ke bapak saya untuk saya mundur dari sekjen katanya. Kenapa tahu nggak? Di hadapan pendeta 10 gembala-gembala dari Papua seluruh Indonesia. Karena saya satu-satunya tembakan sasaran katanya. Apa-apa saya disalah-salahin, apa-apa saya terus yang diprotes sama pendeta-pendeta. Saya sudah lapor tadi kepada bapak saya untuk saya mundur dari sekjen katanya. Majulah bapaknya mobil. Dia kop. Dibilang begini saudara. Masa anak seganteng itu mundur dari Tuhan katanya. Hanya gara-gara manusia kita mundur daripada Tuhan. Dan saya nggak tahu lagu Pentakosta lama Bapak Ibu. Itu saudara mereka nyanyikan, api roh itu luar biasa. Saya nonton itu saudara, wah luar biasa ya. Api Pentakosta itu luar biasa. Nah coba di GBI sekarang, saya pengen kita kembali kepada Pentakosta, api roh kudus itu kita miliki hari ini. Amin. Di musik dulu, naik dulu kita bandingkan dulu api roh itu sama kita. Kawan lari. Makin berdiri saudara. Jadi jemaat Tuhan Pentakosta Roh Kudus. Haleluya. Coba di. Api Roh Kudus ku punya, ku biarkan menyala. Api Roh Kudus ku punya, ku biarkan menyala, menyala di dalam. Api Roh Kudus, oh amin. Api Roh Kudus ku punya.
bergairah sama Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus harus kita bawa senantiasa. Jangan biarkan iman kita padam. Amin. Amin. Sekali lagi, jangan biarkan imanmu padam. Amin. Biarlah api Roh Kudus itu tetap api Roh Kudus. Amin. Api Roh Kudus ku punya, ku biarkan menyala. Biarkan Tuhan menyalakan itu. Api Roh Kudus ku punya, ku biarkan kalau saudara sudah mulai iman saudara dekat sama Tuhan, kembali bangkitkan iman saudara di hadapan Tuhan. Biarkan api Pentakosta berturun saudara. Api Roh Kudus memberikan semangat kepada kita. Jangan mundur dari iman kita saudara. Amin. Mari angkat saudara kedua tanganmu kembali, katakan api Roh Kudus tinggi-tinggi, katakan api Roh
Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah api Roh Kudus kita tetap menyala. Amin. Silakan duduk saudara. Holy Jesus. Yang kedua saudara, silakan duduk kembali. Yang kedua, iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego adalah iman yang penuh dengan mukjizat. Firman Tuhan berkata, tidak sehelai pun mereka mendapati kepanasan. Walaupun kita berjalan dalam pergumulan persoalan yang kita hadapi, perhatikan, ada Tuhan yang jaga kita. Jangan pernah takut saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih, ayat 24 sampai 27. Ayat 24 katakan begini. Inilah maknanya raja. Ayat 23. 24 saudara. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam, terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, apa saudara? Benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Wow. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu berkata, lah iya, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba yang Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego itu dari api itu. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Katakan amin. Haleluya. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Tuhan kalau sudah melindungi kita seperti ini Bapak Ibu. Amin. Masihkah kau gentar atas imanmu saudara? Masihkah kau akan berkata, aku mau mundur dari Tuhan? Adakah kau masih melihat dari peristiwa yang kita berkata Tuhan tidak baik? Saya percaya saudara, segala peristiwa yang kita alami pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Dia tidak pernah rancangkan sebuah rancangan yang gagal dalam hidupmu. Tuhan cuma butuh kita diproses oleh Tuhan. Amin. Saya selalu diproses oleh Tuhan. Selalu diproses. Kerendahan hati harus diproses. Penguasaan diri harus diproses. Apalagi yang harus diproses tentang apapun yang kita miliki, tetap harus diproses oleh Tuhan. Tapi ingat baik-baik, Allah tidak pernah bertujuan untuk mencelakai diri kita. Orang boleh mencelakai kita. Ada lagu berkata, walaupun 1000 manusia ingin menjatuhkan kita, tapi ada tangan Tuhan yang tetap memegang kita. Itu janji Tuhan dan itu yang sedang kita akan alami. Hari ini maukah kau telah berkata tetap mau mundur dari Tuhan atau tidak? Kita berkata hari ini, apapun yang terjadi, aku tetap setia melayani Tuhan. Hujan putih belum datang, tetap beribadah. Pergumulan 10 belum selesai, tetap layani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa saudara? Maka Raja Nebukadnezar itu suruh para raja-raja itu buka pintu itu. Ketika dibuka pintu Bapak Ibu, dipanggil mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah kau dari perapian itu. Firman Tuhan mencatat, tidak pernah berbohong. Maka keluarlah mereka, maka satu helai pun dari rambut mereka tidak terbakar. Firman Tuhan lebih keras lagi, sampai bahkan tubuh mereka tidak ada bau yang namanya bau hangus atau bau kebakaran. Tuhan kita adalah Allah yang melindungi kita. Dia memprotek kita. Dan tahukah saudara, upah orang yang tetap teguh imannya. Amin. Ini saudara, iman yang teguh dan iman positif pasti akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Lihat di ayat yang terakhir Bapak Ibu.
Lihat baik-baik di ayat yang ke-29. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Iman yang ketiga, iman yang pertama saya katakan tadi, iman yang diberikan oleh Sadrak dan Mesak dan Abednego adalah iman yang penuh dengan keberanian. Amin. Penuh iman berani. Yang kedua, iman Sadrak, Mesak dan Abednego adalah iman yang mendatangkan mujizat. Alkitab berkata, saudara, mereka tidak menghadapi apapun juga. Yang ketiga, iman mereka adalah iman yang memberikan iman kesaksian kepada banyak orang. Mari saya kasih lihat ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. Saya undang imam musik untuk maju ke depan. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun juga yang mengucap penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 31, 2, 3 ya. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Katakan haleluya. Orang yang setia tetap menyembah Tuhan akan diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah kita. Yang penting Tuhan hari ini kita mau, tetaplah engkau setia kepada Tuhan. Yang mencari pelayan Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Dalam keadaan baik atau tidak baik, layani Tuhan, saudara, sampai titik darah penghabisan sama Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan pernah mundur jual imanmu daripada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tutup mata jasmani saudara di hadapan Tuhan. Pandang Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang melepaskan Sadrak dan Mesak dan Abednego, dan juga yang melepaskan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi, dan juga yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati tetesan air mata mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sadrak, Mesak, Abednego tidak dibiarkan Tuhan mereka berjalan sendirian, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, tadi kulihat 3, tapi ada satu yang tidak pernah kulihat, dan wajahnya menyerupai anak dewa. Itulah Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Itu juga yang sama akan menyertai saudara dan saya. Apapun yang kita alami hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia, saudara. Tapi mau saudara bertahan dalam imanmu hari-hari ini. Mau kau bertahan dalam imanmu. Saya percaya, saudara, ketika kau bertahan dengan imanmu hari ini, Allah berkata dalam firman-Nya, lalu Tuhan memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Untuk upah orang yang setia pasti ada, Bapak Ibu. Pasti ada. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Pandang Tuhan hari ini. Tutup mata jasmu berkata, Tuhan, terima kasih Engkau ada hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau ada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
sama saudara. Ku tidak akan, ku tidak akan. Amin. Amin. Haleluya. Apa saudaraku dengan imanmu? Katakan dari awal kembali saudara dengan iman kembali pujian ini. Amin. Percaya kepada Yesus. Haleluya. Amin. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Amin. Jangan pernah menyerah tuh saudaraku. Walaupun hari ini berada dalam kesesatan, seluruh hidupku, amin, dalam genggamanmu. Nyatakan dengan imanmu, declare kepada Tuhan, aku punya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi hidupku bersemangat percaya rasanya. Ku terima kemenangan. Mari yang berdoa bareng kita sama-sama. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan. Percayalah saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Jangan pernah tetap. Ku terima sekarang kemenangan dari. Cuma saja katakan aku punya Tuhan. Percayalah saudaraku. Percayalah. Amin. Kemenangan darimu. Percaya
Hamba berdoa Tuhan, biarlah iman Sadrak, Mesak, Abednego itu yang menjadi teladan kami dalam hidup kami. Kami tidak akan gentar menghadapi apapun juga, Bapa. Pergumulan yang kami hadapi tidaklah seberat yang mereka hadapi, Tuhan. Ajar kami memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak pernah mau mundur dari apapun juga kecuali menyembah Tuhanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba beruntuk umat-Mu ini Bapa. Biar kami memiliki semua iman yang pasti di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Kita kembali duduk, saudara Tuhan kasih. Kembali ke duduk tempat saudara masing-masing. Saudara untuk para hamba Tuhan dalam perjamuan kudus, kau maju ke depan.